Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang discovery learning dan inquiry learning di dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, anggota kelompok 5 ada Sipah Hermawati Putri sebagai pemateri ketiga, Aristania Nurhari Suci Ramadhani sebagai pemateri kedua, Indriani Lestari, saya sendiri sebagai pemateri pertama, dan Novi Widiawati sebagai pemeraga implementasi. Saya akan menjelaskan tentang model discovery learning. Discovery learning merupakan model yang mengatur segala pelajaran yang di dalamnya siswa akan mendapatkan wawasan sendiri dengan penemuan yang telah mereka cari. Di sini pun guru memberikan ruang agar nantinya siswa dapat berdiri sendiri dan dapat terciptanya menjadi siswa yang lebih mandiri. Nah, di dalam prosesnya kegiatannya itu dilakukan secara langsung, jadi pengalaman langsung. Nah, di sini pun akan menarik perhatian siswa dan siswa tidak akan bosan di dalam pembelajaran. Selanjutnya telah dilakukan penelitian oleh beberapa para ahli dan di dalamnya menyatakan bahwa discovery learning ini merupakan salah satu proses dari inquiry. Metode ini menuntut guru agar bisa lebih kreatif di dalam pembelajaran dan guru pun dituntut untuk bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dan nantinya siswa menemukan pengalaman dan pengetahuannya sendiri. Berdasarkan para ahli di atas yang telah disebutkan bahwa terdapat langkah-langkah untuk melaksanakan metode di dalam penemuan, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengamati atau melakukan observasi, kemudian menganalisis dan menyajikan hasil tulisan, gambaran, laporan, bagan tabel, dan karya lainnya yang telah dilakukan, dan yang terakhir mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya yang telah dibuat untuk para pembaca atau teman sekelasnya atau dosen atau para audiens lainnya. Di dalam model discovery learning ini memiliki kelebihan seperti yang pertama dapat membantu siswa dalam memperbaiki keterampilan juga kognitifnya. Nah, yang kedua, metode ini memungkinkan siswa bisa lebih berkembang dengan cepat di dalam pertumbuhannya. Yang ketiga, meningkatkan penghargaan kepada siswa karena contohnya dalam unsur berdiskusi. Nah, di dalam berdiskusi ini nanti siswa akan memiliki rasa puas tersendiri dan memiliki penghargaan kepada diri sendiri karena entah telah mengeluarkan ide yang mereka miliki atau bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya akan menimbulkan rasa senang kepada siswa karena rasa ingin tahu mereka telah tersalurkan saat mereka menyelidiki sesuatu hal yang mereka ingin tahu, dan jika tercapai dan berhasil maka akan memiliki kesenangan tersendiri untuk siswa itu sendiri. Nah, yang kelima dapat membantu siswa untuk menghilangkan keraguan-keraguannya karena di dalam penyelidikannya sebelumnya itu akan mendapatkan hasil dari sebuah fakta yang ada, kebenaran dan juga sesuatu hal yang pasti yang telah mereka dapatkan. Adapun kekurangan di dalam model discovery learning ini, yang pertama akan menimbulkan asumsi kepada siswa karena ketidaksiapannya di dalam belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, mereka akan mengalami kesulitan di dalam berpikir atau mengungkapkan suatu idenya. Nah, jadi mereka pun akan mengalami kesulitan untuk menghubungkan konsep-konsep yang ada. Nanti pada saat gilirannya, siswa akan susah mengungkapkan mau itu secara lisan ataupun tulisan. Jadinya siswa akan merasakan frustasi sendiri. Kemudian yang kedua, model ini tidak efisien untuk kelas yang siswanya banyak karena nantinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membantu mereka menemukan teori atau memecahkan masalah yang ada. Dan yang terakhir, harapan-harapan yang terkandung di dalam metode ini akan buyar karena
telah berhadapan dengan siswa atau guru yang terbiasa dengan cara mengajar yang lama. Selanjutnya yaitu mengenai langkah model pembelajaran discovery menurut Sri Anita. Yang ke-1 ada identifikasi masalah. Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dan menyimpulkan sebanyak mungkin masalah yang berhubungan dengan tema yang akan dipelajari. Yang kedua, mengembangkan solusi. Pada tahap ini siswa diajak untuk membuat suatu hipotesis atas masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Pada tahap ini guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengumpulkan data yang terkait dengan masalah. Data tersebut bisa diambil dari observasi langsung, internet, buku, eksperimen, dan yang lainnya. Yang keempat, analisis dan interpretasi data. Pada tahap ini siswa menganalisis data hasil temuannya lalu mengembangkan pernyataan pendukung data. Setelah itu data diuji hipotesis dan disimpulkan. Yang kelima, uji kesimpulan. Setelah ada kesimpulan dari siswa, muncullah data baru, dan di tahap ini dilakukan pengujian terhadap hasil kesimpulan. Jika terjadi kekurangan, dapat dilakukan revisi dari kesimpulan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran inquiry. Model inquiry merupakan model pembelajaran yang penyajiannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Model inquiry juga merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Inquiry adalah kata yang memiliki banyak makna bagi banyak orang dalam berbagai konteks yang berbeda. Tujuan dalam menggunakan model pembelajaran inquiry sendiri yaitu agar siswa belajar keterampilan yang dibutuhkan untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan solusi dan informasi untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai data, konsep yang kemudian dapat dibagi dengan orang lain untuk masuk dan membangun. Beberapa hal juga yang menjadi ciri utama dari model inquiry itu sendiri. Menurut Sanjaya tahun 2006 halaman 194, yaitu yang pertama ada inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu hal yang dipertanyakan. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Pelaksanaannya, model pembelajaran inquiry harus berpegang pada prinsip yang telah ditentukan sehingga pembelajaran akan berjalan lancar dan sesuai tujuan. Adapun prinsip penggunaan model pembelajaran inquiry yang pertama berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Yang kedua ada prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik berinteraksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Yang ketiga ada prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya. Sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan proses atau bagian dari proses berpikir. Karena itu kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inquiry sangat diperlukan. Yang keempat ada prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir atau learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Yang kelima ada prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya.
Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan model inquiry. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan langkah untuk membina suatu iklim pembelajaran yang responsif. Lalu yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang menggunakan teka-teki. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga merupakan merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikasih. Jadi kita sedang menggali jawaban permasalahan tersebut. Lalu ada 4, mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini adalah aktivitas jaring informasi. Kita harus mencari informasi atau materi yang akan kita gali. Lalu 5, menguji hipotesis. Di sini kita harus sudah mengumpulkan jawaban-jawaban yang telah dikumpulkan. Dianggap suatu data yang sudah ada gitu, atau informasi yang sudah ada yang berdasarkan pengumpulan atau informasi yang sudah didapat. Lalu yang terakhir, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah suatu deskripsi atau temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Slide selanjutnya. Kelebihan model pembelajaran inquiry. Kelebihan model pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama, terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah atau pada situasi-situasi baru atau berbeda. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry membantu guru secara simultan atau stimulasi meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, dalam model pembelajaran inquiry ini siswa dapat belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Yang kelima, model pembelajaran inquiry ini memberikan dorongan secara tidak langsung kepada siswa untuk bekerja sama, seperti kerjasama kelompok, agar bersikap objektif, jujur, percaya diri, penuh tanggung jawab, dan berbagai tugas lainnya. Slide selanjutnya yang itu kekurangan model pembelajaran inquiry. Kekurangan model ini yang satu adalah permasalahan dengan waktu yang dialokasikan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran inquiry ini yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya, karena biasanya model penelitian seperti ini sangat sulit dipelajari oleh siswa, terutama untuk sekolah dasar. Yang ketiga, jika jumlah siswa terlalu banyak, maka guru akan mengalami kesulitan untuk memfasilitasi proses belajar siswa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami memilih salah satu model, yaitu Discovery Learning dalam pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pada sehat ya semuanya. Nah, sebelum memulai belajar, Ibu mau kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, ketika Ibu bilang selamat pagi, kalian harus menjawabnya dengan pagi, 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 semangat. Gitu ya, bisa? Ya, kita coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 semangat. Ya, baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Nah, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah kalian hadir semua? Alhamdulillah, kelas ini hadir semua ya. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa?
Iya, benar. Hari ini kita akan belajar matematika tentang materi pecahan senilai. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Ada yang masih ingat apa itu pecahan? Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan nilai yang sama yang tidak nol. Nah, agar kita memudahkan untuk memahami materi hari ini, coba siapkan kertas origami yang Ibu suruh kemarin. Sudah disiapkan kertas origaminya? Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita membagi kertas origami ini menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, sesudah ini lalu kita arsir satu bagiannya seperti ini. Nah, dapat kita lihat ini menjadi satu bagian dari 2 bagian. Nah, satu bagian yang diarsir dari 2 bagian ini, sehingga dapat ditulis 1/2. Nah, kemudian kita ambil kertasnya lagi, lalu kita bagi menjadi 4 bagian, seperti ini. Nah, ada berapa bagiankah yang diarsir? Bisa dilihat di sini ya. Daerah yang diarsir di sini ada 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian. Maka dapat ditulis 2/4. Artinya 2/4 itu termasuk pecahan senilai. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang menentukan pemecahan senilai dengan cara perkalian. Misalkan 1/2, di mana 1 itu pembilang dan 2 itu penyebut. Maka, kalau perkalian, jika pembilang dikalikan dengan 2, maka penyebut juga sama dikalikan dengan 2 ya. Ingat ya, tidak boleh dikalikan dengan 0 ataupun dengan 1. Nah, minimal dikalikan dengan 2. Di sini ada 1/2, di mana 1 adalah pembilang dan 2 yaitu penyebut. Maka, sekarang kita coba kalikan dengan angka 2. Jika pembilang dikalikan dengan angka 2, maka penyebutnya juga dikalikan dengan angka 2. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka, pecahan senilai 1/2 yaitu 2/4. Bisa dipahami ya? Nah, sudah cukup jelas yang Ibu sampaikan? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas ya? Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan akan memberikan kalian lembar kerja. Sudah? Nah, jika sudah, boleh kelompok pertama maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari kerja kelompok kalian. Bagus, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, tepuk tangan. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah,
Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Dan cara menentukan pecahan senilai bisa dilihat dari gambar atau benda konkret, dan cara menentukan pecahan senilai juga bisa melakukan perkalian yang sama dengan pembilang gitu ya, yang sama. Pembilang dan penyebutnya harus sama gitu maksudnya ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penampilan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.